Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Pecahan biasa ada dua macam. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni, pembilang lebih kecil daripada penyebut atau yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Kalau pecahan tidak murni, berarti yang di atas lebih besar dari yang bawah atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Paham ya? Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Oke. Bilangan bulat 1, 2, 3 atau negatif itu juga termasuk bilangan bulat ya. Dan juga pecahan murni yang di atas lebih kecil dari yang di bawah atau pembilangnya lebih kecil daripada yang di bawah. Sekarang yang A, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Di buku juga ini ada 1, 1/2 dan 2, 3/5. Saya kasih contoh yang beda ya. 4, 1/2. 4, 1/2 termasuk pecahan apa? Campuran. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa maka ini dikalikan dulu. 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian ditambah 1. Sama dengan berapa? 9/2. Jadi pecahan biasa kan? Iya. Sekarang yang B. Paham kan ya? Nah yang A, jika belum paham coba dipelajari contoh yang ada di buku. Yang kedua, mengubah pecahan biasa, pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Oke. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasanya bukan yang murni, tapi yang tidak murni. Seperti seperti 10/3. Ini sama artinya dengan 10 dibagi 3. Di kelas 3 pernah belajar Progapit? Oke. Jika pernah belajar Progapit, gampang sudah. Nah, 10 dibagi 3. 10 bagi 3 gak bisa. Yang di bawahnya kalau gak bisa berapa? Dapat 3. Setelah itu 3 kali 3 9. Iya. 10 kurangi 9 1. Oke. Cara nulisnya berarti yang di atas dulu 3, kemudian di bawah 1/3. Jadi pecahan campuran sudah. Jadi pecahan biasa jadi pecahan campuran. Paham? Oke, coba diperhatikan ini contoh 19/5. Ya. Ini ditulis 3 di depan, 4 di atas dan di bawah 5. Penyebutnya jadi 5. Sama ya. Oke, sekarang pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya selalu ditandai dengan koma. Pokoknya kalau ada komanya berarti namanya pecahan desimal. Sekarang mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Jadi pecahan biasa, jadi pecahan mau murni, mau tidak murni, mau dirubah ke bentuk desimal. Bisa kalian menggunakan di buku ini dikalikan berapa supaya hasilnya 10, atau dikalikan berapa supaya hasilnya 100, atau dikalikan berapa supaya hasilnya 1000, gitu ya. Kalau bisa dibuat 10, kalau nggak bisa dibuat 100, kalau nggak bisa dibuat 1000 atau seterusnya ya, nolnya tinggal ditambah ya, seperti ini. Atau ada cara lain dengan Progapit. Semisal 4 ini ya, di sini 4/5. Berarti sama kayak Progapit gimana? 4 dibagi 5. 4 dibagi 5. 4 bagi 5 gak bisa Bu Guru. Oh, kalau gak bisa tinggal ditambah 0. Di atas juga tambah 0. 0, ya yang di atas. Jadi 40 dibagi 5 8. 8 kali 5 40. Hasilnya
0 sudah, berarti hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0,8. Paham? Oke. Sekarang mengubah desimal ke bentuk pecahan. Caranya rubahlah dulu penyebutnya. Ya. Buatlah penyebutnya itu menjadi 10, 100 kayak gitu. Oke. Mengubah desimal ke bentuk pecahan. Seperti contoh ini 0,5 mau dirubah dari desimal ya. Ini desimal kan ya. 0,5 desimal kan. Nah kita buat di belakang koma ada berapa angka? Berapa? 1. Berarti kalian nolnya harus 1, berarti 5/10. Itu adalah pecahan dari bentuk desimal menjadi ini bentuk desimal diubah menjadi pecahan biasa. Paham? Atau semisal 5,4 berarti berapa? 54/10. Ya. Kalau disuruh dikecilkan boleh, kayak yang di sini. Ini kan 5. Oke. 5/10 kan tadi ya. Sama-sama dibagi pas disederhanakan. 5 sama-sama dibagi 5 berapa? Bisa kan ya? Berapa? 1/2. Disederhanakan. Atau semisal saya kasih contoh 5 kok 5 sih? 5,4 berarti 54/10. Mau disederhanakan bisa apa enggak? Bisa. Sama-sama dibagi 2 dulu. Berapa? 54 bagi 2 berapa? Iya, 22. Betul? Salah, 27. Yang 10 dibagi 2 berarti 5. Nah, karena di atas lebih besar daripada di bawah, berarti kan pecahan apa? Pecahan tidak murni. Itu mau dijadikan pecahan desimal. Gampang, tinggal 27 dibagi 5 dapat berapa? Ya, dapat 5. 5 kali 5 25/2. Tulisnya 2/7 seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke persen. Persen itu ada ininya, tandanya kalau itu persen. Seperti itu ya. Jadi, semisal ada 6%. 6% berarti 6/100 gitu. 7% berarti 7/100. 50% 50/100. Sekarang mengubah pecahan dalam bentuk persen. Jadi pecahan dirubah ke persen. Semisal ini di contoh 5/20. 5/20. Mau dijadikan persen, maka cari kalian 20 kali berapa yang hasilnya 100. 20 kali 5 berarti di atas juga dikali 5. Di atas 25/100 berarti 25%. Seperti itu ya. Kemudian yang B mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Dari persen bentuk pecahan sudah tadi. Contoh lagi. Saya buat 72 dari persen. Oke. 72
2%. Maka nulisnya berapa? Gimana? 72/100. Ya, benar. Disederhanakan bisa? Bisa. Sama-sama dibagi 2 dulu. Oke. 72 dibagi 2, 36. Oke. 100 dibagi 50. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa, Bu Guru. Dibagi 2 lagi coba. Oke. Tadi 36 ya. 36/50 sama-sama dibagi 2. Hasilnya ya 18/25. Masih bisa dibagi lagi? Sudah? Oke, sudah. Berarti 18/25 gitu. Di buku juga ada itu, silakan dipahami sendiri ya. Oke, sekarang masuk ke mengubah persen ke bentuk desimal. Gampang sudah. Karena dari persen dirubah ke bentuk desimal. Nah, ini 45% gimana tadi caranya? Berarti sama artinya dengan 55/100. Mau ngubah ke bentuk desimal berarti dilihat di belakang nolnya di bawah ada berapa? 2. Berarti komanya harus 2. Berarti di belakang koma harus ada 2. Jadi 0,45 ya. Jadi di sini seakan-akan ada komanya, maju tuh 2. Berarti komanya di depannya 4. 0,45 kayak gitu ya. Atau contoh lain, 35%. Berarti 35% sama artinya dengan 35/100. Jadi kalau dijadikan pecahan desimal 0, ini kan 2 ya. Berarti 0, ini kan juga 2. Berarti di depan komanya 35. Oke, paham? Lanjut mengubah desimal ke bentuk persen. Oke. Dari desimal ke bentuk persen. Di sini juga sudah ada ya contohnya. Saya kasih contoh lain. 0,25. Berarti sama artinya dengan 25/100. Berarti kalau sudah ininya udah berbentuk 100, ini sudah jelas 25%. Gitu cuma. Ya. Tahu semisal ini di nomor kayak nomor 2 itu, kayak di contoh nomor 2 4,125. Wow, di belakang koma ada berapa ini? 3 angka, berarti dibuat per 1000. Supaya ini nolnya hilang, supaya jadi 100, komanya dibuat mundur jadi 41,25/100. Jadi kalau jadikan persen 41,25% gitu. Paham? Oke, dilanjut ya mengerjakan soal ini, dan di lanjutannya di halaman 25 ya. Ini pecahan biasanya 5/2. Berarti pecahan campurannya gimana? Desimalnya, persennya. Oke, silakan coba belajar kembali dari bukunya. Selamat mengerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.